sahabat Raja Dahroni Channel dimanapun berada, terima kasih sudah membuka dan menonton video di channel YouTube ini. Biar tim Niatmas semangat untuk bikin konten positif dan bermanfaat, pastikan subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masuk juga rupanya. Mana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Kabar Bang Dahroni sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Keluarga teman sehat? keluarga alhamdulillah sehat semua, Bu. Alhamdulillah semua Alhamdulillah. sehat di puasa di Ramadan ke-13 ini ya. Baik teman-teman, saya sapa-sapa dulu, Bu ya. Teman-teman IG yang udah gabung dan melambai-lambai ya. Ada Bang Rifalo, Ahmad Rusli ya. Ada Ian ya, ada Mbak Lia Eko Edogawa ya, ada Mas Adi Purba ya. Selamat bergabung. Ada Mas Hoirul Afandi ya. Silakan teman-teman kalau memang suara kami kurang jelas, mohon dikomentari dan kasih jejak ya di kolom komentar ya dari mana ya. Baik Bu, kita mulai aja Bu ya. Silakan. Ini suara saya jelas nggak? Jelas Bu, jelas. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman IG dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali lagi di Bincang Santuy Crash 2 ya, yang hadir setiap bulan pekan keempat ya, setiap hari Senin dan Kamis ya. Kali ini saya bersama Bu Suryani dan insya Allah Kamis nanti bersama Bu Ismiwati ya. Topik kita hari ini adalah merawat cinta Bu Suryani ya. Merawat cinta dalam rumah tangga ya, dalam keluarga. Nah, yang jelas kan kita tahu Bu, setiap orang yang memutuskan untuk menikah pasti dia siap atau tidak siap. Ya idealnya dia sudah mampu menjawab bagaimana mencintai orang yang sama dalam waktu yang lama ya, kan itu ideal, kondisi idealnya. Kata Ustadz Cahyadi Takaryawan kan begitu ya, persoalan menikah itu kan dari kemampuan orang menjawab bagaimana dia mencintai orang yang sama dalam waktu yang relatif lama gitu ya, sampai ajal menjemput untuk waktu yang lama ya. Seumur hidup. Nah, seumur hidup. Nah, itu idealnya. Nah, cuman kan dalam perjalanan, apalagi memang data membuktikan ya, beberapa data sekunder di media massa ya. Kemarin sebulan yang lalu Batam Post tuh ada rilis tuh angka perceraian juga di saat pandemi ini juga tinggi ya. Faktornya banyak macam ya. Karena memang ada ada orang tua yang WFH kan, ternyata juga tidak siap ya, ada persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita coba mengangkat isu ini dari pengalaman Bu Suryani ya, selama ini kan pegiat keluarga, walaupun terakhir ini kan aktif di bidang pertanian Bu ya. Jadi merawatnya itu pertanian, cintanya itu pengalaman di ini ya. Nah, bagaimana pupuk-pupuk yang harus kita pakai selama mungkin berumah tangga ya, mungkin Bu Suryani mungkin bisa mengawali lah Bu, pengalaman udah berapa lama ya menikah. Kalau saya kemarin betulan 16 April itu 10 tahun ya milad pernikahan. Nah Bu, mungkin bisa mulai Bu dari kisah kisah pernikahan Ibu lah ya, udah berapa lama gitu ya, dan mungkin sebelum kita masuk bagaimana merawat cinta, mungkin ya, pelajaran-pelajaran apa saja yang mungkin bisa diambil lah. Kemudian ini bukan untuk yang berumah tangga ya, yang jomblo juga yang lihat untuk ini untuk semuanya bisa mengambil pelajaran. Silakan Bu. Oke, makasih Bang Dahroni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat IG dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan ya, diberikan keimanan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salah satunya
ibadah saum dan ibadah lainnya di bulan Ramadan ini ya. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita kesehatan dan tidak lupa ya terus memanjatkan doa gitu ya kepada Allah untuk pandemi COVID ini yang trennya agak menaik lagi ya, Bang Darani ya. Iya, betul. Kita berdoa semoga bisa menurun khususnya di Indonesia ini dan umumnya di seluruh dunia. Kemudian yang kedua juga di kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam ya tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang semoga dicatat ya sebagai pejuang syahid di jalan Allah. Sahabat semua, kalau berbicara tentang merawat cinta tentu memang tadi ya perlu pupuk sebagaimana tanaman. Kalau dibiarin itu ya maka akan cepat mati. Ya mungkin awalnya ada tanda-tandanya nggak langsung mati ya tanaman juga kalau tidak dirawat. Nah itu jadi kalau saya mungkin perjalanannya sekarang masuk perak ya Bang Dahroni ya. Iya. Perak 25 tahun tuh perak ya. Oh 25 tahun iya benar. 25 tahun tuh perak ya. Bang Dahroni 10 ya. Iya 10 jadi, tahun Bu. Nah, kita beda generasi kayaknya. Ya makanya itu kami perlu tahun bulan April ini nih. Oh bulan April Bu ya. Bulan April ini ya 25 tahun 96 dulu saya menikah dan menikah itu waktu itu ya maksudnya tuh tidak dengan dalam artian mencintai sekali gitu ya karena kan prosesnya adalah proses yang singkat gitu ya dalam artian tidak melalui proses alhamdulillah ya tidak melalui proses pacaran dan sebagainya tapi proses sebagaimana yang diajarkan yaitu ta'aruf kemudian nggak lama juga kemudian khitbah atau melamar ya mungkin zaman sekarang meminang lah gitu kemudian menikah gitu. Dan ini yang kemudian saya sering sampaikan justru berpacarannya setelah menikah itulah jatuh bangunnya gitu ya. Jadi karena sudah halal yaitu kan diikat dengan janji kepada Allah makanya bukan tidak ada ini ya, bukan tidak ada gesekan-gesekan pasti karena dua karakter yang berbeda, kemudian dua latar belakang yang berbeda, pasti ada titik yang kadang tidak bisa ketemu gitu ya. Nah, kemudian bagaimana gitu. Nah, ketika kita mendasarinya gitu ya, mendasarinya memang hanya karena mungkin sebagaimana banyak yang mendasarinya mungkin yang pertama karena kecantikannya misalnya atau karena hal-hal yang berbau fisik, tentu ketika nanti menemui hal-hal yang tidak sesuai atau mungkin ada yang lebih cantik lagi, kan sebenarnya itu relatif ya. Cantik itu relatif, jelek itu pasti gitu ya. Katanya kan gitu. Iya. Gitu ya. Jadi memang saya sering kuatkan gitu ya pada diri ketika awal-awal, apalagi saya kan seumur ya, seusia dengan suami itu seusia. Jadi memang awal-awal itu banyak proses adaptasinya kan mesti ada yang harus mundur, ada yang harus di depan gitu ya. Dan ini saya kira kunci ya. Saya kira kunci yang pertama adalah memahami gitu ya. Memahami ya. Awalnya itu adalah memahami. Kalau tidak memahami, yang jelas tentu memahami bahwa inilah jodoh terbaik yang diberikan oleh Allah. Walaupun mungkin dari yang dicita-citakan kan mesti ada ya laki-laki perempuan kan mencita-citakan yang mau kayak gini gitu. Tapi seiring waktu kan kita belajar, kita juga banyak kekurangannya. Kok berharap yang ideal gitu dan saya kira kalau ada yang ideal mungkin 10.001 atau 1.000.001 bandingannya gitu ya. Dan kita juga jauh dari ideal makanya nggak usah terlalu. Ini mungkin kepada para sahabat yang belum menikah ya. Para sahabat yang belum menikah mungkin bisa menurunkan, kan ada yang kayak ideal gitu. Saya kan sering membantu proses tuh. Membantu proses, ada yang mau menawarkan data, Bu, saya siap menikah, ada nggak
akhwat atau gadis yang bersedia gitu dengan kriteria ini. Saya bilang, ya Allah, kriterianya yang diinginkan tuh ideal semua gitu. Ya, tapi saya bilang nggak apa-apa. Yeah. Kita cari dulu yang mendekati gitu. Kan manusiawi itu. Benar. Manusiawi gitu. Kita nggak boleh terus dikasih ayat-ayat gitu ya, seperti itu. Rasulullah aja menikahi dan sebagainya. Ya, itu sesuatu yang manusiawi ya, selama bisa ya kita bantu gitu ya, mendekati kriteria yang diinginkan. Dan itu yang pertama adalah bagaimana kita menerima gitu ya, menerima apa yang kelebihan kekurangan dari pasangan gitu. Nah, kalau yang mungkin banyak terjadi tadi Bang Dahroni sampaikan kan kondisi sekarang di Kepri ketahanan ya, di sisi ketahanan keluarganya ya. Di masa pandemi ini khususnya yang Batam kemarin dirilis oleh Pengadilan Agama, Kepri nggak jauh beda dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan juga cukup tinggi. Itu selama 2020 saja ada 1059 kan kasus perceraian. Dan yang menjadi saya sedih itu 1036-nya kalau nggak salah ya, 1000 berapanya itu gugat cerai dari pihak perempuan. Nah, ini kan ini banget nih, PR banget nih bagi saya dan teman-teman dan kita semua gitu ya, untuk mencari benang merahnya seperti apa gitu ya. Kenapa banyak kasus gugat cerai? Dan katanya ketika ditanya mungkin di Pengadilan Agama, apa sih masalahnya gitu. Masalahnya ekonomi katanya yang pertama. Yang kedua perselingkuhan. Berarti ada faktor eksternal gitu ya. Dan ini permasalahan yang ini kan harus dijawab gitu ya, minimal kita, karena meningkatnya dari 800 di tahun 2019 jadi 1.500, hampir 100% naik ininya. Dan ketika sudah ada anak, keturunan kan pasti efeknya banyak. Nah, ini yang menjadi PR. Jadi kembali lagi kalau ya pengalaman saya tadi, faktor yang paling utama sebenarnya bersyukur, menerima ya, qanaah ya bahasanya, menerima apa adanya gitu ya, maksudnya ya Allah berikan yang ini, insya Allah lah yang terbaik gitu ya. Jadi banyak berkompromi tuh Bang Dahroni, banyak berkompromi gitu ya. Misalnya kan, oh saya suka begini, oh ternyata suami nggak suka begini, berarti titik temunya di mana. Tapi nggak boleh satu pihak terus mengalah terus, tuh nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jadi memang harus ada titik temunya. Oh kalau ini nggak, misalnya gini, ada suami nggak suka pedas, tapi istrinya suka gitu. Terus titik temunya di mana? Mau ya dibicarakan aja seperti apa. Misal itu contoh lah ya, contoh. Dan banyak hal-hal lain. Nah kalau berangkatnya tidak dari pemahaman bahwa setiap kita itu berbeda dan ada titik temunya, dari perbedaan itu pasti banyak yang bisa disinkronisasikan ya, maksudnya dikonsolidasikan, disamakan gitu ya. Bukan berarti disamakan tuh jadi mengikut kebiasaan masing-masing, tidak, tapi insya Allah bisa berjalan gitu ya, karena kita dua pribadi yang berbeda gitu. Cuma kalau kemudian berangkatnya bukan karena tadi ikatan karena Allah, misalnya ada karena dia cantik, dia orang kaya, dia misalnya ya kayak gitu. Pasti ketika udah mulai ada dia melihat yang lebih cantik, dia akan tergoda. Ada yang lebih, suaminya di PHK, suaminya dirumahkan, nggak ada penghasilan lagi, dia akan tergoda misalnya seperti itu. Oh iya. Jadi Bu, yang pertama itu yang pertama ya. Nah Bu, tadi kan artinya ada mengalah ya tadi, selain memahami ya dalam proses berumah tangga juga ternyata kan harus ada yang mengalah ya, satu di antaranya, walaupun tadi saya underline garis bawahi ya, nggak boleh juga ada salah satu pihak yang mengalah terus. Nah itu Bu, kapan gitu ya, maksudnya kapan kita mengatur ritme ya saling mengalah itu ya, walaupun tadi kita ada hal yang saya garis bawahi, tidak boleh juga istri yang ngalah terus atau suami yang ngalah terus gitu ya. Nah itu
kapan memainkan ritme itu ya, karena memang tadi kita punya latar belakang yang berbeda ya, dari sisi suku ya, dari sisi latar belakang pendidikan, macam-macam kan, ada berbagai hal. Nah itu kapan artinya kita bisa saling mengalah ya, untuk apa, untuk tadi ya, agar kemudian egoisme masing-masing di antara pasangan suami istri itu tidak ini ya enak sama enak lah, artinya dalam artian bisa tetap harmonis gitu ya. Iya. Jadi Bang Dahroni, kembali mungkin yang pertama seperti Bang Dahroni sampaikan tadi, perjalanan pernikahan kita ini inginnya sampai akhir hayat. Jadi kan perjalanan yang sangat panjang. Nah, untuk perjalanan panjang ini kan perlu ada apa ya? Ada penanggung jawab ya. Berarti kan ada imam ya. Kalau dalam keluarga ada imam. Siapa imamnya? Yaitu suami gitu. Untuk memastikan. Nah, suami ini memastikan bahtera ini bisa jalan nyaman gitu ya, sampai kemudian penumpangnya juga merasa aman, nyaman, tidak was-was gitu ya. Kalau kita misalnya kita kan naik pesawat terus pilotnya atau naik angkot ya, terus supirnya berangasan ya, supir yang selebor gitu ya. Kan kita ini ya, aduh nabrak gitu ya. Nah, itu juga sama gitu. Kalau misalnya suami sebagai imam, kemudian pastikan bahwa penumpang di dalamnya itu merasa tenang di situ, merasa nyaman gitu ya, terus tidak merasa ada yang merasa terintimidasi tanda kutip gitu ya. Karena ada kasus-kasus kan kalau misalnya ada istri yang kalau mau pulang ke rumah udah deg-degan gitu. Udah atau kebalikannya misalnya suami kalau udah mau pulang ke rumah pasti ada rasa-rasa gimana gitu ya. Nah itu. Kemudian juga anak-anak juga ada yang merasa kalau mau pulang ke rumah dia merasa aduh nanti akan terjadi hal-hal yang dia tidak sukai dan sebagainya. Jadi memang pertama harus pastikan kita yakini bahwa ini untuk perjalanan yang panjang gitu. Untuk perjalanan panjang kan dibutuhkan saling pengertian gitu ya. Saling pengertian tadi tidak memunculkan ego masing-masing. Kapan kita istilahnya saling tarik ulur lah istilahnya ya, tarik ulur. Ya ketika timbul perbedaan itu muncul gitu ya. Dan biasanya ketika ada satu masalah kan, Dan ini timbul kalau ada komunikasi. Ya. Tapi kalau misalnya suami istri, misalnya kalau tadi kayak saya, kalau misalnya saya tidak menyampaikan apa yang saya rasakan kan suami nggak tahu. Ya nggak. Terus suami juga nggak menyampaikan apa yang dia rasakan kan kita nggak tahu. Jadi makanya dulu ketika awal menikah itu kami duduk bersama. Suami menceritakan saya ini latar belakang keluarga ini begini gitu. Sudah ditinggal sejak kecil oleh ibunya ya, meninggal gitu kan. Berarti saya bisa membayangkan, oh dia berarti sejak kecil tidak menerima kasih sayang seorang ibu. Jadi kalau ya kan seperti itu. Jadi ketika kita memahami backgroundnya dan sebagainya, kita bisa ketika suatu saat ada hal terjadi, kita bisa memahami, oh ini akibat dari sana gitu. Jadi kita bisa kemudian mencari solusi bersama. Dan kapan waktunya ya ketika timbul ada masalahnya itu, misalkan ada masalah tentang anak aja, ya kan nanti ngotot-ngototan tuh. Yakinlah kalau satu nggak mau mundur itu pasti nggak akan selesai gitu ya. Maka harus ada penyeimbang, dan ini kadang suami kadang istri penyeimbangnya ketika masalah itu terjadi. Jadi saling kalau ada permainan yang anak-anak itu kan harus ada dua-duanya, harus ada ininya agar seimbang gitu. Oh iya. Sehingga misalnya kita dalam perjalanan rumah tangga pun seperti itu. Misalnya istri yang terlalu laju, suamilah berfungsi untuk mengerem, atau suami yang terlalu laju, istri juga mengerem. Maksudnya jangan ditinggalin lah saya gitu. Misalnya kan ada suami yang laju di luar gitu ya, kemudian dia di mana-mana aktif dan sebagainya, tapi istrinya tidak mengikuti gitu, tidak mengikuti lajunya itu. Nah itu juga harus suami mengerem gitu,
ayo diajak istrinya untuk mengikuti. Jadi seperti itu, saling. Jadi apalagi pas ada masalah, pasti itu terasa untuk saling menjaga keseimbangannya itu. Tapi kalau ego masing-masing, ya kamu yang salah misalnya, kamu yang salah gitu. Terus saya yang benar misalnya. Jadi akhirnya nggak mau terima. Ya udah, akhirnya nggak ada solusi. Udah jalan lagi kehidupannya. Ketemu masalah lagi, nggak selesai lagi gitu. Akhirnya lama-lama bisa menjadi kayak gunung es gitu, fenomena gunung es. Apalagi kalau misalnya istri itu ada seorang istri yang pendiam atau suami yang pendiam, yang akhirnya dimasukin ke hati yang Bang Dahroni masukin, ya udahlah gitu, pakai kayak gitu, udahlah, memang mungkin nasib saya seperti ini, misalnya seperti itu. Kemudian suami, ya udah. Nah, di satu titik ketika menemukan orang yang mungkin lebih perhatian, ya baik laki-laki maupun perempuan, bisa merusak karena tadi nggak terselesaikan beban yang dari awal itu nggak terselesaikan tadi karena komunikasi mungkin tidak jalan. Oke. Jadi seperti itu. Bu, artinya kan kalau kita bicara tadi persoalan rumah tangga kan berarti ada hal-hal prinsip ya, memang perlu. Kadang-kadang memang persoalan ada persoalan sepele, memang ada persoalan yang sebenarnya prinsip, ya kan Bu? Nah, kalau menurut Ibu hal-hal prinsip apa gitu yang memang perlu dikomunikasikan ya? Terkadang memang kan pertikaian itu terjadi kan banyak kalau kita misalnya baca media gara-gara hal-hal tertentu ya, kayak kesan kita dari luar sepele, tapi sebenarnya dalam membangun rumah tangga itu apa sih Bu yang hal-hal yang prinsip yang memang harus menjadi pondasi dasar ya agar kemudian rumah tangga pernikahan itu dia semakin kokoh gitu ya. Iya. Jadi hal prinsip tentu tadi pernikahan yang atas dasar keimanan ya, agama apapun saya kira ya. Kalau atas dasar keimanan, dia tadi kalaupun dia misalnya menemukan kekurangannya, dia akan berpikir, oh iya, saya pun kan ada kekurangan, tapi kelebihannya pasti lebih banyak. Jadi cara pandangnya tadi kan lebih ke bersyukur, ya bersyukurnya. Cuma kita kalau kemudian berpikirnya fokus ke kekurangan, walaupun kekurangannya mungkin cuma beberapa hal, tapi karena kita fokus di situ, kita lupa dengan kelebihannya. Padahal kalau ditulis kan sering tuh para ahli motivator keluarga kan coba tulis kekurangan gitu. Kalau pas kekurangan tuh banyak banget gitu, ya kan? Kekurangan istri, kurang suami. Tapi pas kelebihan apa ya kelebihannya gitu? Karena sering itu tidak dibiasakan kita untuk dimunculkan. Padahal kekurangan pasti lebih sedikit dari kelebihannya gitu. Kalau kita mau mungkin pada satu episode kadang saya pun pernah gitu ya dulu awal-awal lah karena masih sama-sama adaptasi, kok begini ya gitu ya. Misal contoh kecil ya, Bang Dahroni, misalnya ada kita misalnya dari masa remaja, masa sebelum menikah itu rapi karena memang perempuan ya, rapi gitu ya, itu biasa lah. Terus dapat suami yang nggak rapi gitu ya, misalnya handuk di mana gitu ya, ini di mana, terus kitanya bawaannya pengennya marah mulu, kok dibilangin nggak ini dan sebagainya. Padahal kayak gitu kan sepele. Iya benar. Ya nggak sepele. Kalau dikomunikasikan kan kita bisa ngomong, Bang tolong handuknya, atau kita sendiri yang ambil gitu. Tapi kalau jadi diomelin terus gitu ya, gara-gara yang sepele gitu, kan bukan hal yang prinsip, tapi mungkin mengganggu kalau tidak diselesaikan. Jadi hal prinsip apa? Yang pertama tadi kalau bagi saya pernikahan di atas keimanan tadi ya. Jadi memang ini udah jodoh yang diberikan Allah kepada saya dengan segala kekurangan kelebihannya, ya udah. Tapi terus bukan hanya nerima gitu aja, terus mempelajari oh suami saya tuh, dan proses pembelajaran itu nggak setahun 2 tahun loh Bang Dahroni. Iya. Jadi
kata para pakar tuh 5 tahun tuh kan baru kelihatan belangnya suami istri itu kan. Belang, Iya, kan iya, baru. iya. Jadi kalau masih 1 tahun, masih apalagi baru sebulan kan jaim tuh, pada jaim tuh biasanya menjaga banget perilaku yang kurang baik. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kadang mau buang angin aja lari gitu. Tapi kalau udah 5 tahun, udah 10 tahun itu udah nampak sekali aib-aibnya gitu, udah lah, udah. Nah, kalau di situ enggak, fondasi ininya enggak kuat, ya berantakan. Iya, benar, Bu. Ya. Nah, kan tadi ada ya, secara umum orang menikah kan ada 2 pendekatan, Bu ya. Walaupun kita ya faktanya di lapangan kan ya ada pendekatan pacaran sebelum menikah, ya pacaran setelah menikah gitu kan. Ya, ada 2 konsep itu yang kita kenal, walaupun ya faktanya kan pacar yang sebelum menikah itu kan belum tentu juga jadi jodoh ya, kebanyakan kan begitu. Nah tapi tadi Ibu kan menikah ya, lalu pacaran lah, begitulah istilahnya ya, menikah setelah pacaran gitu kan, pacaran setelah menikah gitu kan. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa cinta tadi, Bu? Karena kan pondasi ya, mungkin salah satu penguat ya itu kan adalah kekuatan cinta. Tapi kan artinya tadi pendekatan ta'aruf, artinya kan kalau istilah dasarnya berkenalan gitu ya, berkenalan antara si A dan si B gitu lah, lalu menikah. Nah, bagaimana Ibu gitu ya menumbuhkan rasa cinta, karena tadi kan beda latar belakang, karena percaya tadi dengan landasan menikah itu karena memang landasan ibadah tadi gitu, lalu menikah kan, tapi ada sisi kemanusiaan, sisi cinta yang perlu ditumbuhkan. Nah, bagaimana cara Ibu kalau kembali ke belakang ya, 25 tahun waktu di awal nikah itu, gimana cara Ibu untuk menumbuhkan ya kan, benih cintanya udah ditanam, tapi macam mana dia bisa tumbuh sesuai dengan harapan ibadah tadi gitu, Bu. Oke. Iya, tentu ketika kita berbicara sakinah, mawadah gitu ya, warohmah. Nah, mawadah itu kan lebih kepada cinta yang fisik gitu ya, cinta yang lebih kepada ya tadilah syahwat gitu ya, dalam artian kita tidak memungkiri gitu ya bahwa ketika proses ta'aruf pun kan Rasulullah menyuruh seorang laki-laki melihat gitu ya, melihat calonnya gitu ya, melihat calonnya, maksudnya tuh kan jadi seperti apa sih calon nanti yang akan menemani hidup saya gitu ya. Bukan tidak boleh ketemu sebelum menikah, itu boleh gitu ya, ketemu untuk tadi mungkin hal-hal yang disamakan dikomunikasikan, tapi tetap harus ada ditemani gitu ya. Ini yang mungkin harus dipahami oleh sahabat-sahabat yang belum menikah dan sedang PDKT ya, atau seperti apa ya, tetap kita harus tidak mengabaikan rasa itu gitu ya, karena memang itu kan pondasi juga bagi kita itu ya, kok kan bumbu yang menemani nanti kita gitu ya, karena bahasa Al-Quran pun kan ada mawadahnya, artinya bahwa di pertama tuh tentu kita ini cocok, insya Allah saya tertarik, mungkin bahkan ada yang sudah suka gitu ya, tapi kan kemudian kita tidak dilampiaskan dengan pacaran tadi ya, udah pegang-pegangan atau bahkan lebih lebih luas lagi yang melanggar syariat dalam Islam. Nah itu, jadi sejak awal pun kenapa saya menerima, misalnya saya pasti ada ketertarikan gitu, dan itu ketertarikan awal itu kayak benih tuh, ini benih bagus lah insya Allah gitu ya, backgroundnya kan kita pun seorang laki-laki atau seorang perempuan kan harus mencari informasi yang luas-luasnya gitu ya, jangan sampai jadi gini, apalagi di zaman sekarang Bang Dahroni, mungkin ada orang yang mau menikah, dia misalnya punya kehidupan yang mohon maaf ya tidak baik ya, tapi dia menutupi itu, kemudian menikah dengan maksud untuk menutupi kebejatannya, kan ada tuh seperti itu. Nah itu juga makanya
istilah sebenarnya Jawa bibit bebet itu masih cocok sebenarnya dalam konteks melihatnya dalam konteks agama. Tadi melihat seperti Rasulullah kan mengutus Maisarah ya, pelayannya apa sahabatnya untuk mencari Khadijah ini seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi sama dalam proses ta'aruf pun begitu, kita bisa tanya ke teman kerjanya, sahabatnya, saudaranya, keluarganya, siapapun gitu ya. Mungkin kalau sekarang kan ada jejak digitalnya, kita kan bisa melihat. Ya, kalau zaman sekarang, kalau dulu zaman saya belum ada gitu ya. Jadi itu perlu, Bang Darwani ya, tetap perlu gitu ya. Kalau kira-kira misalnya kan saya sering tuh bantu proses gimana gitu, lihat fotonya misalnya, enggak gitu, enggak tetap, ya enggak usah dipaksain. Ada yang maksain gitu, udahlah terima aja, ya enggak bisa gitu. Sama anak-anak kita pun enggak bisa, kita misalnya bantu untuk diproses, ini loh ada calon wanita solihah, insya Allah keluarganya baik, tapi anaknya nggak mau, ya kita juga nggak usah paksakan gitu. Karena menikah bukan kita yang akan menjalani kan, anak kita ya misalnya yang menjalani. Sama ketika kita pun dulu orang tua mengikuti misalnya apa yang menurut kita baik, mereka insya Allah ikut mengarahkan gitu ya. Jadi sekali lagi kemudian bagaimana di awal-awal menumbuhkan cintanya gitu. Yang pertama tentu kalau saya gitu ya, pertama ya lihat kebaikannya, ya, lihat kebaikannya. Walaupun agak ini juga ya, ternyata banyak sekali yang tidak sesuai harapan gitu ya. Ketika sudah bersama satu rumah, satu tempat tidur, kok begini gitu ya. Tapi kemudian oh iya, saya kan juga banyak kekurangannya gitu. Kemudian insya Allah ini yang terbaik. Kemudian berkegiatan bareng gitu ya. Kemudian sering komunikasi atau curhat gitu ya. Pokoknya sering ngomong lah, pokoknya ngomong aja. Apalagi awal-awal menikah kan cuma kita berdua gitu ya. Cuma kita berdua, apa-apa dilakukan berdua ya. Ada pembagian tugas dan sebagainya. Kemudian kita melakukan sesuatu yang sangat disukai gitu ya, sangat disukai. Apa sih yang kan pasti awal-awal menikah gitu ya? Iya, betul. Apa sih yang paling kamu sukai? Apa yang paling kamu tidak sukai? Misalnya kita tahu, oh ini tidak disukai sama suami, ya udah nggak usah kita lakukan. Walaupun mungkin kita suka banget gitu. Nah ini berarti harus itu kan harus ada menyatukannya nih gimana ya? Kita suka, ini nggak suka gitu. Kan ada yang suka traveling, ada yang suka enggak gitu ya. Udah traveling pun yang satu di kamar aja gitu ya. Kan ada yang benar ya, tetap. Ada yang suka foto-foto, yang satunya enggak. Ada yang ngomong terus gitu ya. Yang ininya enggak. Ya itu kan jadi seimbang gitu ya. Kalau konteksnya positif, oh kita saling mengisi ya, melengkapi. Saling mengisi. Nah Bu, kita masuk ke topik kita ya. Ibu udah 25 tahun, artinya tadi fase menumbuhkan cinta ini kan fase merawat ya. Nah, selama 25 tahun itu Bu, ada nggak tantangan ya, tantangan untuk merawat dan memupuk cinta ini ya supaya tetap langgeng lah ya. Dan kita pengen tahu nih dari Bu Suryani yang udah 25 tahun, walaupun memang ada yang lebih ya, tapi paling tidak kita bisa ngambil pelajaran nih bagaimana kemudian Bu Suryani selama 25 tahun ini ya merawat rasa cinta itulah hingga sampai saat ini bersama suami gitu. Paling tidak mungkin bisa berbagi tips ya untuk saya, mungkin bisa ngambil ibroh, ngambil pelajaran, dan teman-teman yang jomblo nih biar lebih matang lagi sebelum memutuskan untuk menikah, karena konsekuensinya mencintai orang yang sama dalam waktu yang lama tadi kan. Jadi itu. Mana? Yang pertama tentu terus memahami gitu ya, terus memahami karena ternyata proses memahami itu perlu waktu yang sangat 25 tahun ini bagi saya pun belum mengenal karena ketika ada misalnya permasalahan baru, oh ternyata saya belum ada hal yang belum saya kenal dengan baik. Memang proses pengenalan itu terus sampai
sampai berakhir nanti gitu ya. Saya kira tidak ada yang betul-betul memahami secara 100% gitu ya. Yeah. Kemudian tentu yang paling utama menghiasi perjalanan rumah tangga kita dengan cara menghiasi dengan cara Nabi gitu ya. Kalau umat Islam ya, dengan cara Nabi. Jadi kita pegangannya jelas gitu ya. Pegangan. Jadi kalau ada apa-apa kita kembalikan lagi. Bagaimana ini mengaturnya? Bagaimana dari sisi nilai-nilai mengaturnya itu seperti apa gitu ya. Jadi memang berangkatnya karena dari situ, insya Allah kalaupun ada hal yang mungkin permasalahan paling berat yang pernah dihadapi, ya pasti semua, saya sering sampaikan, pasti kita semua pernah mengalami masalah baik yang berat maupun yang ringan. Tapi kalau misalnya kemudian ketika menghadapi masalah yang berat, masing-masing satu ke kanan, satu ke kiri, yang nggak akan ada titik temu. Gitu. Saya pernah mengalami masalah-masalah yang berat, tapi kemudian diselesaikan bersama, jangan buru-buru melibatkan orang lain gitu ya, pihak ketiga, baik orang tua maupun siapapun. Kalau saya dengan suami karena dari awal pun seringnya jauh ya dari orang tua maupun mertua, jadi kita berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga sendiri. Tantangannya di zaman media sosial sekarang kan begitu banyak pasangan yang menyelesaikan masalah melalui media sosial. Bermasalah dengan suami tapi curhatnya di Facebook misalnya. Kan nggak selesai masalah. Jadi memang diselesaikan berdua gitu. Jika perlu ada waktu sendiri gitu ya. Misalnya kan ketika masalah anak masih kecil-kecil gitu ya. Kan ada tuh kasus-kasus seperti itu Bang Dahroni. Bang Dahroni kan termasuk yang berdekatan ya anaknya. Iya. Berdekatan 3 tahun 2 tahun itu ada nggak yang 3 dekatan tahun. sih. Ya. Itu tidak terlalu berdekatan. Ada yang setahun gitu. Setahun. Nah itu kadang ada istri yang capek tapi nggak ngomong gitu. Apalagi mungkin tanpa ART gitu ya, tanpa yang baru. Nah itu mengalami sejenis kelelahan gitu ya. Kelelahan. Kalau ini tidak dikomunikasikan, sementara mungkin suami taunya ke rumah udah it's okay gitu. Padahal istri kan ingin bahagia juga gitu. Maksudnya keluarga tuh bahagianya jangan sepihak aja, tapi harus bersama. Oleh karenanya komunikasi itu gitu. Misalnya suami D atau Mi atau apalah panggilannya, gimana hari ini gitu. Kan mungkin ada suami yang nggak pernah menanyakan situasi, apalagi mungkin istri dengan gitu, dengan WFH, dengan anak-anak yang PJJ dan sebagainya. Nggak pernah ditanya gitu. Nah, sementara kan di medsos banyak sekali yang suka nanya di grup gitu ya, malah ditanya sama orang lain, nggak ditanya oleh teman serumahnya gitu. Gimana kamu hatinya kondisi, sama dengan anak juga kan, bahagia enggak atau ada yang dirasakan tidak enak enggak gitu. Jadi merasa ada perhatian ya, walaupun nggak diberi hal-hal yang berlebihan, tapi justru perhatian seperti itu. Oh capek ya, udahlah sini. Ada satu hari misalnya, udah kamu mau kemana silahkan, maksudnya kemana tuh udahlah refreshingkan gitu. Nah suami handle anak-anaknya misalnya. Insya Allah tidak harus seharian lah istri itu, paling ngumpul sama teman-temannya ngaji atau apa, itu sudah kebahagiaan. Intinya harus saling merasakan, oh istri saya lagi, misalnya gini, istrinya kurang senyum gitu, berarti kan ada gejala apa nih, suami kok diem aja, ada gejala apa kan. Kalau udah tahu karakternya pasti akan merasakan. Itu yang pertama ya. Ini udah sesi terakhir ya Bang Dahroni. Iya, masih. Kemudian yang kedua saling curhat, harus itu. Maksudnya suami istri itu harus menjadi tempat curhat yang asyik. Ya, itu kenapa kemudian banyak terjadi kasus perselingkuhan dan sebagainya, karena banyak istri yang nyari sandaran yang lain atau suami nyari tempat curhat yang lain. Dulu saya pernah menemui kasus, mungkin ada yang
berselingkuh ataupun seperti apa, karena istrinya hampir tidak pernah mau mendengarkan suami bercerita gitu ya, tidak pernah mengapresiasi ya. Kan dulu Kang Aher ya, Gubernur Jabar dulu ya. Iya benar. Pernah cerita, Bu Netinya pernah bercerita bahwa Kang Aher itu nggak suka kalau istrinya masak yang lama-lama gitu ya. Misalnya pernah dia katanya masak nangka, ternyata masak nangka tuh lama gitu. Ngapain, udah nggak usah masak, apalagi misalnya rendang gitu ya. Contoh seperti itu. Ada suami yang lebih suka, ayolah ngobrol aja gitu, baca buku bareng gitu, daripada masak terlalu lama. Misal ada juga yang Jadi memang tumbuhkan hal-hal yang bisa bercerita bersama, curhat misalnya. Saya kalaupun misalnya hal-hal yang sepele, saya selalu Bi, ini pas nggak ya gitu ya, misalnya apalagi ya sebagai orang yang sering ketemu publik ya, saya kan misalnya walaupun suami juga pokoknya saya libatkan aja, ini jilbabnya cocok nggak gitu ya, ini gimana, terus ini seperti apa ya, nanti saya mau nyampaikan ini apa ya gitu. Jadi libatkan gitu, jadi jadikan bahwa suami itu juga memiliki merasa dibutuhkan gitu ya. Kalau ada istri tidak merasa dibutuhkan atau suami tidak merasa dibutuhkan, buat apa berumah tangga gitu. Gitu. Jadi harus ada saling membutuhkan. Benar-benar dijadiin partner, Bu ya. Oh, partner, iya, kan kita mitra namanya. Mitra. Tapi ini agak... Kalau mitra itu kan... Ya Bu, lanjut mitra. Iya, mitra, kita mitra dalam... mitra dalam ini ta'awun, saling tolong menolong ya. Kan bahasa Al-Qur'annya ba'duhum awliya'u ba'd gitu ya. Satu sama lain saling tolong menolong gitu. Apalagi ini dengan suami istri gitu ya. Yang nantinya ingin sehidup sesurga kan. Hidup di dunia bareng, di akhirat juga ingin bareng. Ya tentu harus bermitra banget. Kalau sama Pak Wildan ada kalau Rasulullah itu kan ada panggilan kesayangan Bu ya untuk istri. Kalau Pak Wildan gimana tuh Bu? Sekarang biasa aja sih. Biasa aja. Maksudnya tuh setelah ada anak-anak ya manggilnya Kalau dulu kan manggil nama ya, nggak lebay-lebay, karena kalau tipe suami saya bukan tipe yang yang tadi, karena mungkin backgroundnya tidak menemukan figur ini ya, ibu gitu ya. Kemudian bukan tipe yang romantis seperti apa gitu, tapi kita merasakan gitu perhatiannya yang luar biasa sampai hal-hal dalam bentuk yang lain Bu ya. Karena kan tidak semua sama, tapi ada yang katanya. Tapi kalau seorang istri yang pengennya romantis, kadang ada yang membandingkan kan, suami ini ngasih bunga suami saya boro-boro ngasih bunga gitu ya, dan sebagainya. Nah itu juga faktor merawat cinta itu, jangan sering melihat rumput tetangga gitu ya. Nah itu juga yang bahaya gitu ya. Jadi itu bisa jadi virus juga Bu ya, kalau suka banding-bandingin ini ya. Virus. Apalagi zaman gadget sekarang ya, media sosial sekarang kan sangat mudah. Jadi membanding-bandingkan itu bisa membahayakan juga gitu ya. Karena memang setiap orang memang membahayakan. Ya kan? Memang membahayakan, bukan juga. Memang ini bahaya. Jangan. Kita syukuri, karena tadi syukur itu bahwa kita diciptakan berbeda-beda. Kita diberikan oleh Allah rezeki yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga karena saya kemampuannya menghandle seorang istri yang seperti ini, saya kemampuannya diberikan. Kan mungkin kayak Asia diberikan Fir'aun gitu, karena dia dinilai oleh Allah mampu gitu. Nah kita kalau diberikan suami kayak Fir'aun mungkin nggak mampu gitu, makanya diberikannya suami yang tingkat ininya nggak kayak Fir'aun. Makanya saya sering sampaikan ke ibu-ibu ketika mengeluh gitu, saya bilang emang suaminya kayak Fir'aun, saya bilang gitu. Udahlah kita ini aja kompromi aja, apa yang bisa kita sama lakukan bersama. Kita kan hidup sebentar ya Bang Dahroni ya. Ya betul. Hidup sebentar, jangan diisi dengan berbagai masalah yang kemudian malah tidak menjadikan sarana kita nanti
masuk ke surga bersama-sama. Jadi hidup kita sebentar, siapa duluan. Kalau udah pasangan kita meninggal, kitanya nanti merasa, oh kenapa dulu nggak begini, kenapa, dan gitu. Jadi gitu. Saya apalagi ini ya, dengan 25 tahun ini, kalau awal-awal kan masih mengedepankan ego ya. Awal-awal masih kadang oh saya gitu ya. Tapi saya rasakan nih Bang Dahroni udah 10 tahun belakangan ini, saya bilang untuk apa ya saya ngotot gitu. Apa saya ingin dianggap hebat gitu. Akhirnya saya ya udah, kalau saya ini udah mending saya diam saja, atau ya udahlah, saya bukan udah menyerah, tidak, tapi saya berpikirnya gak ada gunanya gitu kita untuk saling ngotot, apalagi yang udah sampai tua ya ternyata bercerai gitu. Apa sih yang dicari itu hal-hal, kecuali hal-hal yang prinsip ya, kecuali prinsip misalnya masalah agama dan sebagainya, masalah keimanan ya, saya sih seperti itu. Saya merasa makin kesini kami udah ya, anak pun udah usia menikah gitu ya. Kalau udah menikah kan berarti sebentar lagi kita adalah kakek nenek gitu ya kan. Udah harusnya sudah mempersiapkan betul ya untuk kehidupan berikutnya. Jadi seperti itu. Awal-awal pasti memang agak-agak inilah, agak-agak awal-awal pernikahan pasti memang agak-agak agak rame gitu ya. Iya. Oke Bu, waktu juga ya mungkin tidak memungkinkan untuk kita lanjut dan nggak terasa ya. Mungkin ada closing statement Bu, yang paling tidak menjadi pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin baru menikah, akan menikah, itu gimana Bu, untuk kemudian bisa merawat rasa cinta itu hingga akhir usia, hingga ajal menjemput ya di antara. Jadi yang pertama, Bang Dahroni, sahabat semua ya, kita diciptakan tentu dengan berbagai ini yang berbeda ya, dengan bentuk yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Itu menyadari. Yang pertama itu harus disadari betul lah, yang mau menikah, yang sudah menikah. Karena berbeda pasti kan dalam perjalanan nggak dipaksain bisa sama gitu. Dalam surat Ali Imran kan disebut kan walaisa zakaru kal unsa gitu ya. Memang laki perempuan berbeda gitu. Berbeda dalam konteks tadi ya, fisiologinya, psikologinya itu berbeda. Terus kemudian dengan perbedaan itu kita menyatu gitu. Nah, dari yang berbeda menyatu kan pasti ada prosesnya, ada proses untuk menyatukannya. Nah, proses menyatukannya tuh ada yang jatuh bangun, ada yang mudah, ada yang susah. Nah, itulah ujiannya gitu ya. Nah, dengan kita terus menumbuhkan rasa syukur, qanaah, inilah yang diberikan oleh Allah kepada saya sebagai jalan saya untuk mendapatkan keridoannya. Maka keridoan Allah maksudnya ya lakukan dengan sebaik mungkin gitu. Maka insya Allah dengan kan dalam kaidah bahasa Jawa ada ya, witing tresno jalaran soko kulino ya. Ngerti nggak ya? Nggak ngerti juga. Ya pokoknya sesuatu yang pertama sering bertemu gitu ya, sering bertemu, sering beraktivitas, sering menyelesaikan persoalan bersama. Itu kan pasti ada muncul, oh istri saya luar biasa, oh suami saya luar biasa gitu. Jadi penghargaan itu akan menumbuhkan cinta. Tapi kalau yang dicari kekurangan, dia akan menyerap energi itu. Maksudnya tuh boro-boro timbul cinta, malah benci makin mendowngrade nilai pasangan gitu ya. Apalagi dengan dibandingin dengan dengan rumput tetangga gitu ya. Kan ada tuh yang cerita istri yang melihat tetangganya ternyata kacanya, kata seorang ahlinya, ya kaca kamu nggak pernah dibersihkan, jadi melihatnya itu buram gitu ya. Nah, itu. Nah, seperti itulah kita melihat pasangan hidup kita ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, insya Allah itu yang terbaik dan menjadi ladang ke surga. Walaupun ya tadi banyak yang nggak ideal, banyak yang bahkan ada yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis. Nah itu kan butuh pertolongan memang. Oke. Itu aja Bu, ada lagi yang mau ditambahin? Kemudian yang berikutnya ya tadi dengan menumbuhkan merawat cinta itu dengan pupuk-pupuk yang ada dalam rumah tangga. Apa itu pupuk-pupuknya? Tentu dengan tadi
saling apa ya, mengerti ya, saling mengerti, kemudian mencintai apa yang disukai suami gitu ya, walaupun mungkin dengan kerja keras gitu ya, istilahnya yang tadinya misalnya budaya A dengan budaya B kan kayak bumi dan langit gitu. Dipertemukannya di mana tadi, berusaha, dan itu proses. Pasangan pun harus paham, oh istri saya proses menyukai ini karena dia ingin berbakti kepada saya gitu. Jadi menyukai apa yang disukai oleh pasangan gitu ya. Bukan kamuflase ya, bukan pas ada tuh pas di depannya, oh iya iya gitu, tapi di belakangnya dia bebas gitu, bebas dari pasangan, enggak gitu. Jadi, terus gitu ya. Insya Allah kalau itu dilakukan karena ingin mendapatkan keridoannya, akan tumbuh gitu cintanya. Dan terakhir, dengan seiringnya waktu kan mesti ada berkurang ini ya, fisik gitu ya, ada berkurang. Dan ingat nih terutama para ibu, para istri di usia 40-an kan, kalau istri mulai menurun ya, Bang Dahroni tuh, 50 lah, jelita lolita itu mulai menurun. Ada istri yang sudah menopause di usia 40 tahun, sementara suami lagi menanjak gitu, lagi menanjak. Ini kan bisa, kenapa kemudian banyak rumah tangga yang mengalami perceraian di usia ini. Mungkin udah lama, misalnya udah setengah bayi bercerai gitu. Itu yang kemarin saya istilahkan, ini kayak kerikil Bang Dahroni, kecil gitu di sepatu, tapi kalau enggak dibuang itu perjalanannya akan sakit gitu. Jadi misalnya istri di usia 40-an ini, 45, 47, 48, 49 atau 50 menopause. Istri merasa, oh menopause saya nggak berguna gitu kan, sugesti tuh. Suami kemudian, sementara suami kan lagi butuh-butuhnya misalnya dengan istri, di luar juga lagi mungkin kalau yang berkarir lagi moncer karirnya, terus godaannya juga banyak. Sementara si istri dengan masalahnya, oh saya nggak berguna lah, udah menopause gimana, nggak menarik lagi, mulai keriput dan sebagainya, misal seperti itu. Nih kalau nggak ada titik temu itu jadi masalah. Maka kita perlu memahami psikologi perkawinan, bukan hanya istri, suami juga. Jadi bukan harus jadi psikolog gitu ya, tapi kita terus belajar. Karena kan mungkin pernikahan zaman sekarang tantangannya lebih kompleks ya. Tadi karena ada faktor eksternal media sosial yang berperan cukup besar terhadap keutuhan rumah tangga kita. Maka itu waspada juga, waspada dengan media sosial itu, gitu ya. Jangan sampai menjadi penyebab ini ya. Karena saya mengalami bukan klien, karena saya kan bukan siapa-siapa, tapi banyak yang minta difasilitasi gitu. Rata-rata ya sekarang melalui media sosial. Rata-rata media sosial. Nah, sehingga perlu bijak lah. Artinya bijak, berkomunikasi di media sosial juga harus bijak Bu ya, utamanya dengan lawan jenis ya, karena bisa punya potensi. Betul, jangan. Saya sering katakan, ada seorang laki-laki yang begitu, atau seorang istri yang begitu renyah ya, menerima telepon, terus ngobrol di WA dengan emotikon yang seperti apa, tapi kok dengan pasangannya enggak gitu. Dengan pasangannya makan sehari sekali aja, ngomong mungkin hal-hal yang diperlukan aja, kan itu warning gitu ya. Apa yang terjadi? Jadi itu harus hati-hati betul lah, karena banyak kasus-kasus. Oke. Baik Bu, mungkin terima kasih atas sependek pengalaman saya Bang Dahroni. Iya, siap. Baik ya warga IG dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih ke Bu Suryani ya sudah menemani saya untuk dalam program Bincang Santuy, asik dan menyenangkan. Pastikan teman-teman setiap sebulan sekali, pekan keempat, mantengin terus ya IG kami, stay tune. Karena banyak perbincangan menarik lainnya yang kita angkat, kita bahas dari pengalaman Bu Suryani. Kalau konstituen saya banyak yang nggak di IG. Oh, banyak yang nggak di IG Bu. Tenang Bu, nanti kita
ke YouTube karena memang misinya ini karena banyak milenial ya, perlu kita edukasi ya di IG ini kan. Dan yang paling penting Bang Daroni untuk para gimana? milenial paling penting mempersiapkan. Makanya teman-teman yang fokus di ini juga di tentang penyiapan generasi menuju gerbang rumah tangga, itu juga harus ada semacam sekolah untuk memasuki rumah tangga gitu ya. Sekolah bukan sekolah apa, kan nggak ada sekolahnya jadi orang tua kan, nggak ada sekolahnya jadi pasangan, nggak ada. Makanya kita yang mungkin banyaklah lembaga-lembaga sekarang yang mulai peduli menyiapkan generasi, mungkin ada semacam waktu kayak kursus gitu Bu, tapi nggak singkat tapi berkelanjutan agar anak-anak kita, generasi kita siap menghadapi gerbang rumah tangga, baik dari sisi agamanya, dari sisi keterampilannya, dari sisi psikologinya, dari berbagai aspek gitu. Iya, siap Bu. Jadi nggak kosong lah masuk rumah tangga. Iya benar. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak tuh Bu, ada program kuliah pranikah. Iya. Ya. Pembekalan pranikah. Itu harus banyak. Baik Bu. Dan itu juga sedikit lagi nih. Iya, siap Bu. Nanti juga setelah menikah juga harus ada juga. Misalnya yang usia pernikahan 1 sampai 5 itu kan akan berbeda dengan yang 20 sampai 30 misalnya. Itu kan masalahnya pasti akan berbeda. Iya, karena memang terus belajar. Iya, poinnya itu belajar Bu ya. Dari merawat cinta dalam rumah tangga itu ya poinnya belajar terus. Insyaallah Bu ya. Nah, baik insyaallah kami Kamis mungkin sama Bu Ismi topiknya aku, kamu dan kuah Bu. Insyaallah itu jadi edukasi juga. Nggak ada sama Bu Ismi ya. Insyaallah Kamis teman-teman IG saya akan bahas aku, dengan kamu dan kuah ya aku, kamu dan kuah ya. Ya semacam inilah ya bagaimana pengalaman Bu Ismi nanti ya menerima menerima lamaran langsung ke kuah gitu ya. Nah nanti mungkin ada cerita-cerita menarik dari Bu Ismi. Hari ini kita dengerin pengalaman Bu Suryani ya, 25 tahun usia pernikahan. Tanggal berapa Bu? Aprilnya? 30 April. Oh, 30 April ya. Kalau saya 16 April yang kemarin ya, merayakan milad yang ke 10 ya. Baik, teman-teman di IG, mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat. Dan jangan lupa ada tombol segitiga ya. Mungkin boleh di-share ya. Boleh dihidupkan tombol notifikasi IG-nya sehingga nanti kami siaran langsung bisa muncul ya di IG teman-teman ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Bu. Salam untuk Pak Wildan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman di IG. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.